Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Winner Dan saya Kak Alvin. Dan saya Kak David. Ya, adik-adik, hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita awali dengan lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau naikkan lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Engkau telah mempertemukan kita kembali lagi Tuhan. Saudara, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau persiapkan hati setiap kami Tuhan, agar kami dapat memuji meninggikan nama-Mu.
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa yang di sini merasakan kasih Allah setiap hari, angkat tangannya. Kasih Allah itu tidak berkesudahan, adik-adik. Musik. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Oke, adik-adik semua, siapa yang merasakan kasih Tuhan lebih dalam di kehidupan kita? Yuk, sekarang kita mau naikkan pujian KASIH. Oke, Kak David. Yuk, sama-sama bilang KASIH. KASIH Lagi. KASIH. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH. KASIH. Kasih, 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 kasih. Lagi KASIH. 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 Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Lagi seperti apa? Seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik semuanya, yuk minggu depan kita ibadah sekolah minggu secara offline. Adik-adik semua bisa datang untuk ibadah di GIA Jemaat Dr. Cipto. Ada 3 kali ya, di jam 8 pagi, kemudian di jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Jangan lupa datang ya minggu depan. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Engkau sucikan dan kuduskan. Biarlah kami memberi apa yang kami miliki dengan sukacita.
Kami siap untuk memberi persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari adik-adik semua kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Kasih dari Allah. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Angkat kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi kita katakan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Shalom adik-adik semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari Kak Samuel ajak kita semuanya berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan pujian yang terbaik bagimu. Dan sebentar lagi kami akan mempersembahkan sikap kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami kepekaan, biar kami boleh mendengar, mengingat dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Ya. Shalom sekali lagi adik-adik semuanya. Kak Samuel berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini Kak Samuel akan cerita atau sharing tentang satu kisah, di mana kisah ini berkelanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang Nabi Yunus. Ya, kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan misi. Dia harus pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis ya. Dengan begitu Tuhan marah, Tuhan menghukum, dan Tuhan mengharuskan bahwa Yunus harus dilempar ke tengah laut dan kemudian dia dimakan oleh ikan yang besar. Kita sudah membaca itu semuanya. Kak Samuel berharap kalian semuanya masih ingat ya. Tapi setelah itu Yunus bertobat. Yunus mau melakukan kehendak Tuhan. Ia pun pergi ke Niniwe. Ia memberitakan firman Tuhan, dan akhirnya penduduk Niniwe semuanya mau bertobat. Nah, yang jadi masalah adalah cerita hari ini ya. Yunus ketika dia menceritakan tentang nama Tuhan kepada penduduk Niniwe, tidak seperti yang dia sangka. Penduduk Niniwe ternyata semuanya mau bertobat dan mau berbalik kepada Tuhan dan tidak melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu Tuhan tidak jadi menghukum penduduk Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Malahan Yunus malah menjadi sangat murka dan marah kepada Tuhan. Ya, kalau kita ingat-ingat, ketika ia mau pergi ke Niniwe, ia tidak mau pergi ke Niniwe karena ia sudah tahu bahwa Tuhan pasti akan mengampuni.
nggak perlu aku datang ke sana juga pasti Tuhan juga akan mengampuni kok. Ngapain aku jauh-jauh pergi ke Niniwe? Malahan mungkin aku juga bisa dibunuh oleh penduduk Niniwe. Toh aku nggak berangkat juga Niniwe pasti selamat. Itu pikirnya. Tapi beneran terjadi. Ketika dia menceritakan nama Tuhan, menceritakan kemarahan Tuhan, Niniwe bertobat dan Niniwe selamat. Maka Yunus jadi marah. Niniwe tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan, Yunus jadi marah. Nah, kemudian Yunus muram, Yunus marah, dia bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata pada Yunus, Yunus, kenapa kamu marah? Kenapa kamu kok muram? Yunus berkata, aku ini sudah tahu kamu itu Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha pengampun. Aku sudah tahu Niniwe tidak akan kamu hukum. Ya, kalau bahasa Semarangnya mungkin gini, kau tahu gitu kan, aku nggak usah berangkat ke Niniwe Tuhan, mendingan aku di rumah, mendingan aku main game gitu ya, mendingan aku nggak ngapa-ngapain, ya, toh juga dia selamat kok. Nah, seperti itu ya mungkin kayak kalau kita sekarang ya, kalau kita disuruh bilang sama teman, tegur tuh temanmu tuh ajak ke gereja, kita mungkin ngapain, mendingan main game aja, toh aku main game nanti juga ada orang lain yang ngajak. Nggak harus aku dong. Wah ya, seringkali kita mendengar kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, padahal itu salah ya. Nah, Tuhan punya maksud yang lain dengan hidup Yunus ya. Tadi Kak Sama cerita bahwa Yunus marah ya, kemudian ia pergi, dia menyingkir dari kota Niniwe, kemudian dia mendirikan sebuah pondok di luar kota Niniwe. Tapi situasinya Niniwe itu panas ya, seperti kayak Semarang ini ya. Hari-hari ini panas sekali ya. Panas, sumuk, anginnya angin kering, gak enak. Wah, Yunusnya bertambah bersungut-sungut lagi. Hah? Ya toh, panas, sumuk, gak jadi dihukum sekalian. Nah gitu ya. Nah tapi Tuhan, ya kebaikan Tuhan, ketika Yunus tidur, Tuhan menumbuhkan sebuah pohon. Pohon itu tumbuh dengan sangat cepat dalam waktu 1 malam. Kemudian mengeluarkan ranting-ranting dan rantingnya mengeluarkan daun-daun yang sangat lebat. Sehingga membuat pondoknya Yunus itu tertutupi oleh daun-daunnya. Ya, daunnya sangat lebat sekali. Nah, oleh karena daunnya sangat lebat, maka Yunus tidak merasakan kepanasan dari terik matahari. Ya, ia merasa enak sekali. Wah, sejuk. Anginnya jadi angin yang enak ya. Tapi oleh karena perkenanan dari Tuhan juga, baru umur 1 hari Tuhan mengirimkan ulat untuk memakan daun-daunnya sehingga pohon ini mati ya. Waktu malam tidur Yunusnya masih enak, sejuk, wah enak sekali. Tapi tiba-tiba ia merasakan kepanasan pagi harinya. Apa yang ini ya? Kok silau? Wah, ternyata pohonnya sudah gak ada, pohonnya sudah mati. Wah, tambah bersungut-sungut lagi Yunus. Tuhan, baru aja aku bersuka cita, baru aja aku bersyukur. Kamu sudah ambil pohon itu daripadaku. Nah, Tuhan bicara apa? Apakah Tuhan langsung bicara, kamu ini ya Yunus, gak tahu berterima kasih? Wah, langsung, kamu sekarang menghadap aku, wah meninggal. Apakah itu? Tidak ya. Tuhan memberikan satu pelajaran yang penting kepada Yunus. Tuhan berkata, Yunus, kamu yang dapat satu pohon yang kamu tidak nanam, kamu tidak melihara, tiba-tiba itu tumbuh aja, kamu sangat sayang. Baru 1 hari, ya. Yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Yang menanam siapa? Tuhan. Yunus nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada pohonnya tumbuh. Tapi Tuhan yang menanam, Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang mencabut, Yunus juga marah. Nah, Tuhan bicara, kalau kamu yang tidak nanam aja kamu sayang sama pohon, terlebih lagi aku. Aku ini yang menciptakan penduduk Niniwe. Aku ini yang merawat penduduk Niniwe. Aku ini yang memberi nafas kepada penduduk Niniwe. Kalau mereka tak musnahkan, aku masa ya gak sayang? Ya, aku kan lebih cinta terhadap penduduk Niniwe dibandingkan dengan kamu dengan pohon yang cuma 1 hari. Dari sini Tuhan memberikan satu pelajaran yang penting pada Yunus, yaitu apa? Bahwa Tuhan itu maha pengampun, maha pengasih. Dan kita sebagai hamba-hambanya,
kita tidak boleh iri terhadap ampunan atau belas kasihan Tuhan, karena semuanya adil, sama, yaitu kita semua itu manusia berdosa, kita semua itu layak mendapat hukuman, tapi kita diselamatkan dengan kuasa darah dari Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kita juga tidak boleh iri kepada orang yang lain, orang yang diselamatkan. Sejahat apapun itu, kita tidak boleh iri. Karena pengampunan ini adalah hak semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Yang kedua, kita tidak boleh iri kepada orang lain yang diselamatkan. Apalagi kalau itu dari omongannya kita, ya. Kita misalnya bilang sama temannya kita, ke gereja yuk. Enak loh sekolah minggu loh. Iya. Kemudian iya. Atau teman kita yang baru pertama kali ini masuk ke gereja, tiba-tiba bisa masuk pelayanan ini itu, kenal sama semua orang. Tidak boleh iri, ya. Tidak boleh iri. Ingat tadi Yunus, ya. Ketika ia iri, ia banyak mendapat pelajaran dari Tuhan. Ya, jadi dua pelajaran ini diingat-ingat ya adik-adik. Yang pertama, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Kalau kita punya kesalahan, minta maaf pada Tuhan, kamu akan diampuni. Yang kedua, jangan iri terhadap orang lain yang juga diselamatkan. Ya, mari kita baca ayat hafalan kita di Mazmur 145 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sekali lagi ya, Mazmur 145 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari Kak Samuel ajak kita semuanya berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami mau belajar bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Dan juga kami nggak mau iri terhadap orang lain yang Tuhan selamatkan. Entah nantinya orang itu lebih berhasil, orang itu lebih pandai, orang itu lebih sukses. Tapi kami mau belajar, kami tidak iri. Kami mau belajar bahwa memang Tuhan yang punya hak untuk memberkati. Berkati anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan, maupun yang datang ke sekolah minggu, ataupun yang mendengarkan lewat YouTube Tuhan. Berkati dengan kepandaian, berkati dengan kesehatan, dan Tuhan jadikan anak-anak ini sebagai anak-anak yang takut akan orang tua, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar Roh Kudus bantu kami untuk mengingat dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kasih anugerah-Mu hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Kasih itu sabar, tidak suka marah.